Pak Jokowi tidak terima anaknya mau dimazulkan sebagai wakil presiden. Ternyata ada alasan di balik Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya Roy Suryo CS menulis 2 buku, pertama Jokowi White Paper dan kedua analisis forensik manipulasi ijazah Jokowi. Tapi karena Gibran ijazahnya juga mencurigakan, akhirnya mereka terbang ke Singapura dan Australia untuk menyelidiki kampus Gibran dan menjadikannya buku ketiga berjudul Gibran Black Paper. Setelah pulang dari Sydney, Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis oleh polisi. Bukan tentang penuduhan ijazah palsu yang kasusnya masih diproses, tapi tentang membuat kegaduhan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Pak Jokowi. Yang kami hadapi, bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Karena status tersangka itu, Roy Suryo CS tidak bisa pergi ke luar negeri sehingga penulisan buku yang berpotensi untuk provokasi pemazulan Gibran jadi terhalang. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Tidak berhenti sampai di situ, kasus ijazah Jokowi malah dijadikan objek penelitian untuk disertasi S3 dan tesis S2. Nah ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kalau kalian jadi Pak Jokowi, terima nggak? Udah usaha mati-matian nilainya triliunan supaya anaknya jadi wakil presiden, baru 1 tahun udah mau dilengsarkan. Aku suka membongkar motif Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu rencana Pak Jokowi berikutnya. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi
Gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya, ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana Prof. Firman yang luar biasa memberikan sebuah tanggapan dalam menanggapi polemik ijazah Jokowi. Masyarakat berbicara itu artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja, ataupun ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan bersama-sama, sehingga negara kita tidak ada lagi orang-orang yang ingin menciptakan gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan perpecahan, karena kita berada di negara yang sama. Artinya NKRI itu harus dijunjung tinggi. Salah satu kampus yang sedang trending di media sosial yaitu UGM. Universitas Gadjah Mada adalah lembaga yang harus dihukum Ova Emilia, rektor yang sekarang yang bekerja sama dengan Joko Widodo. Masyarakat menilai hal itu usai melihat klarifikasi dari rektor UGM ini yang begitu seakan-akan pro terhadap Joko Widodo, memberikan tanggapan bahwasanya ijazah Jokowi benar-benar dari Universitas Gadjah Mada. Masyarakat menyampaikan ini dari Yunarto, menyampaikan UGM tidak dibubarkan, penjarakan saja orang-orang jahat yang merusak UGM. Jadi itu adalah kampus yang dimana mendidik mahasiswa. Jika rektor saja masih dapat diintervensi oleh golongan-golongan tertentu, maka itu tidak layak ataupun tidak tepat untuk disebut seorang rektor, karena tidak dapat mencerminkan sesuatu kewajiban rektor seperti apa. Jika rektor sering memberikan komentar yang begitu kontroversi, mahasiswanya akan jadi abal-abal nantinya. Disampaikan di sini dari Arni Paris menyampaikan bahwasanya mantap, bongkar terus kebohongan Jokowi dan Ova Emilia yang kurang waras otaknya. Otaknya hanya nyampai ke duit. Nah, ini disinggung bahwasanya Ova Emilia terkait dengan kasus 29 miliar. Artinya sampai sekarang Ova Emilia belum diperiksa. Ada apa di situ? Sebenarnya siapapun yang melanggar aturan, begitu seperti Ova Emilia, Joko Widodo, Presiden, ya Prabowo Subianto, Gibran, bahkan siapapun itu, masyarakat biasa pun harus diproses secara hukum. Artinya, hukum tidak dapat dipilah-pilah. Bagi mereka-mereka yang melanggar hukum, ada konsekuensi di sana yang mestinya mereka terima, sehingga itu menjadi efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan hal yang sama ke depan. Institusi Polri harus transparan dan tegas demi tegaknya keadilan, demi rakyat Indonesia yang lebih baik. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu saat akan terungkap pada akhirnya. Ijazah palsu akan terungkap. Memang ini udah bertahun-tahun. Ketika sudah bertahun-tahun, maka isu ini sudah menjadi basi. Masyarakat Indonesia pun sudah muak dengan tindakan-tindakan dan permainan-permainan politik sang Raja Jawa ini. Tangkap si perempuan yang namanya Ova Emilia segera. Kasus pasti tuntas. Ini dari Haniago Farms. Ya, dari Yuli menyampaikan UGM harus jujur, jangan bela pembohong. Ya, memang begitu. Kita menyampaikan awal bahwasanya sekelas rektor harusnya jujur, memberikan teladan yang baik terhadap mahasiswanya. Bukan malah demi menutupi aib pribadi, ya, berani mencemarkan nama institusi yang sudah dibuat bagus
Mantap Pak, bongkar semua kebohongan Jokowi dan Ova serta bongkar skenario jahat elit global. Di balik kasus ijazah palsu, Jokowi ini saya yakin Jokowi itu petinggi elit global. Buktinya Jokowi selalu melanggar sumpahnya sendiri. Ya, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam hal ini Joko Widodo, ada banyak kebijakan-kebijakan yang ia buat, ada banyak peraturan-peraturan yang ia buat. Bukan masyarakat ataupun orang lain yang pertama sekali melanggar aturan tersebut, tetapi Jokowi sendirilah yang memulai memberikan contoh pelanggaran berat. Namun sampai sekarang, Jokowi masih aman-aman saja ataupun belum diperiksa secara hukum. Ingat bahwasanya yang walaupun Jokowi masih berkuasa ataupun jaringannya sangat kuat untuk memainkan politik dinasti, tetapi bagi hukum karma itu pasti terjadi. Jokowi dan Termul puas waktu dulu bisa menjerakan Bambang Tri dan Gus Nur. Sekarang mau mengulangi lagi 8 orang yang jadi tersangka, tapi jangan senang dulu karena 8 orang ini orang pinter dan pendukungnya tidak ecek-ecek. Banyak ahli hukum dan advokat yang profesional, kuncinya di ijazah. Bekas presiden kok memalukan ijazah palsu, benar-benar memalukan UGM. Jokowi UGM universitas legendaris di mata dunia punya nama, kok dirusak? Penjarakan aja yang merusak UGM. Ya memang benar. Ya, kebodohan seorang rektor merusak pamor kerektorannya dan kehormatan serta jati dirinya hanya untuk uang. Sadar atau tidak sadar, dia sudah merusak citra UGM. Citra UGM di mata masyarakat sudah mulai rusak ataupun sudah mulai buruk. Ya, rektor UGM perlu dilengserkan apa yang disampaikan oleh profesor di atas Jokowi. Polisi wajib dengerin keterangan di atas. Tak ada alasan yang logis untuk tidak menunjukkan ijazah Jokowi ke publik selama tidak meyakinkan bahwa ijazah tersebut pasti keasliannya. Maka tidak etis jika penyidik menetapkan tersangka apalagi melanjutkan ke tahap pemeriksaan. Buktikan dan tunjukkan dulu ke publik ijazah aslinya tersebut. Jika meyakinkan asli, baru bisa lanjut ke proses selanjutnya ataupun menetapkan siapa yang tersangka dan melakukan sebuah kesalahan besar. Saya yakin siapapun orangnya, baik rakyat biasa ataupun para pelajar, apalagi seorang pejabat tertinggi, jika ada tuduhan palsu atau ijazah palsu, pasti orang yang tertuduh akan membuktikan dan membawakan bukti langsung ke pengadilan dengan kepala tegak, bukan mundur atau mangkir atau ngelak ke sana kemari. Di dunia udah begini dihujat sama sesama, macam dibuat di akhirat kelak. Saat berkuasa jadi presiden semaunya saja, merasa paling hebat, paling kuat, kini sudah mulai blunder. Ya, sang Raja Jawa tidak disebut orang lagi. Kalau polisi macam-macam berhak dibubarkan karena rakyat yang membayar polisi lewat APBN. Memang benar, yang memberikan gaji mereka adalah masyarakat. Jadi penegak-penegak hukum ini, pemerintahan-pemerintahan di Indonesia, kalian jangan merasa sok hebat karena gaji kalian dari rakyat Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, itulah gaji mereka. Tetapi ketika mereka memakan gaji buta tersebut, tidak dapat menegakkan keadilan ataupun memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya sama aja nihil, artinya tidak ada dampak baik atas kedudukan mereka yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Indonesia. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.